Halo, assalamualaikum sayangku, cintaku. Mengke. Nah, hari ini si baby mau berangkat ke sekolah guys ya. Kita lihat si baby mau berangkat ke sekolah ya. Kita masih menunggu dan menunggu. Di samping kita menunggu, ayo kita main-main sama si baby ya guys. Ini mommy membelajari si baby naik sepeda, tapi dia kayaknya cuma ketual-ketual saja, nggak serius ya. Coba tengok, masa ketual-ketual di situ, malah di belakang ya kan. Muternya itu ke belakang, dia nggak ke depan. Ya udah pakai topinya ini biar nggak kedinginan. Ini OOTD-nya mommy, lihat ya. Iya. Ini emang begini ya guys, tambah ngembang mengembangkan diri. Ayo berangkat ke sekolah. Itu ada mobil guys, di belakang itu ada nenek mau apa itu, mau buang sampah. Nenek itu Mami biasanya kalau ada orang kayak gitu tuh Mami ajarkan apa ya, menyapa, atau ajarkan apa kalau orangnya menyapa. Dengan kereta kencana kita itu jadi cerminan diri gitu loh. Orang menyapa kita sapa, orang nggak menyapa kita ya diam saja. Kalian pernah nggak sih menyapa orang terus nggak di respon? Akhirnya agak malu sendiri ya kan. Tapi kita itu harus benar-benar, kalau kenal nggak apa-apa ya, kalau nggak kenal ya kayak aneh aja gitu. Ini Mami mau bikin video. Oh iya guys, tak kandani guys ya. Astagfirullahaladzim. Eneng namanya apa ya, PPTO atau TPPO perdagangan organ manusia yang ada di Myanmar ya. Banyak sekali warga negara Indonesia ya. Dari kasus yang pertama itu dari pertukaran pelajar yang ada di Jerman, 1.400-an lebih anak siswa ya, siswa yang tertipu oleh agen beasiswa yang ada di Jerman. Pertukaran pelajar itu udah lama ya, beberapa bulan yang lalu. Itu kan kasus itu ya kan, kasus itu tidak cuma hanya di Jerman saja, ada di Myanmar, sama ada di ini namanya itu daerah sana itu loh, perbatasan Myanmar, Thailand, dan satu nih lagi pokoknya ada di daerah dekatnya Myanmar sana itu. Kalian tahu motifnya kayak apa? Awalnya ya direkrut, disuruh membayar sekian puluh juta, ada yang menggadaikan sawah, ada yang menjual rumah, ada yang pinjam bank ya kan, untuk bisa daftar ke negara Myanmar dan negara mana itu yang namanya itu. Nah ternyata guys, setelah daftar itu memang ya perbandingan antara kerja ke Jepang sama ke Korea dan ke Myanmar dan yang satunya lagi itu beda 180 derajat. Sebab apa? Kalau Korea, Jepang itu harus ujian, dan ke Myanmar itu nggak harus ujian, yang penting ada uang bisa terbang kayak gitu ya. Emang guys, sesampai di sana itu langsung dimasukkan ke apartemen besar sekali, komplit dengan fasilitasnya ya. Awalnya mereka pasti seneng ya, oh tempat kerjanya asik, tempat kerjanya nyaman, ada AC, ada udah dipegangin HP, dipegangin komputer. Tapi guys, di sana itu komputer dan HP-nya disetting, dan HP mereka itu sebagian ada yang pokoknya pinter-pinternya yang korbannya ya, kalau mempunyai HP itu disita ya kan guys. Ada yang menyembunyikan HP itu, bikin video minta tolong, katanya begini, tolong kami
Kami semua berapa ratus orang itu berada di sekapan, disekap sama oleh orang Myanmar dan lain sebagainya itu, dipekerjakan 16 jam, harus sesuai target, jadi scammer kayak gitu guys, dijadikan scammer ya kan. Setelah dijadikan scammer itu targetnya apa, sewarga negara Indonesia ditipu kayak gitu loh. Ada yang awalnya asmara, ada yang awalnya penipuan, tiba-tiba ngajak kenalan terus mau kirim barang, suruh transfer uang sekian juta, alasannya kena bea cukai dan lain sebagainya. Kalau itu tidak mendapatkan target, dipukuli, bahkan katanya dianggap seperti anjing kayak gitu ya kan. Ini di sini videonya ya, klarifikasi, maksudnya permintaan tolong warga negara Indonesia yang ada di Myanmar itu. Di sini videonya minta tolong, dan waktu ambil video itu pun mereka kayak takut gitu loh guys, seolah-olah itu ada orang mau masuk ke dalam kamar itu. Banyak sekali guys, enggak laki-laki saja, ada yang perempuan, ada yang terus kenapa Mbak Joy kok disekap kayak gitu? Ya namanya juga scammer ya, jadi diperkerjakan seperti scammer, harus sesuai target. Mereka tidak boleh kemana-mana, mereka tidak boleh pulang ke Indonesia kecuali ditebus. Tebusannya juga nggak murah ya, mahal sekali, tebusannya banyak sekali. Jadi ketika keluarga kalian bisa menebus kalian yang jadi korban itu, kalian bisa pulang ke tanah air. Tapi jika keluarga kalian tidak mempunyai uang untuk menebus kalian, selamanya kalian akan ditaruh di situ atau disiksa sampai metong atau dibun-bun. Terus organ tubuh kalian, mata, hati, jantung dan lain sebagainya itu akan diperjualbelikan. Nah ini namanya TPPO kayak gitu. Naudzubillah min dzalik ya guys, naudzubillah min dzalik, kekejaman negara lain terhadap warga negara kita ya, sebagai masyarakat harus aware, harus waspada, harus oh ini kok ada penempatan pekerjaan ke luar negeri secara instan, itu harus harus dipertimbangkan, harus dicari benar-benar ini itu resmi atau ilegal kayak gitu ya guys. Jangan sampai kita itu jadi korban, jangan sampai kita itu jadi korban mereka, bahkan sampai dijual. Ada yang meninggal beberapa orang itu ya kan, yang waktu bikin video itu. Namun guys, kalian tahu nggak sudah berapa banyak korban orang Indonesia, warga negara Indonesia yang hilang lepas kontak, yang sudah dijual di Myanmar dan di daerah lainnya. Itulah namanya apa Mbak Jo? Oh itu ya, bentar. Mungkin ini lagi jenenge iki tak butuhno ya. Iya di sini loh. Oh iya. Namanya negara Kamboja guys, Kamboja. Kalian pasti tahu kan negara Kamboja. Nah, Mbak Joy pesan kepada kalian semua, hati-hati dalam memilih PJTKI atau memilih BN, atau kalau BNP 2 TKI emang udah jelas ya. Hati-hati dalam memilih agen untuk penyaluran tenaga kerja yang ada di luar negeri. Sebab apa? Kalau kita salah memilih, bisa-bisa kita dijual organnya dan dibunuh. Naudzubillah min dzalik ya. Pokoknya ini jadi pelajaran buat kita semua, dimanapun berada harus sesuai prosedur. Kalian susah payah belajar bahasa, nggak apa-apa. Kalian susah payah menunggu ya kan, ujian, susah payah proses demi proses, sudah diproses, sudah itu SLC nggak turun kayak begitu, di cancel sama apa itu pabriknya, di cancel sama kantornya. Pokoknya banyak sekali rintangan. Kita itu nggak hanya instan ya, pokoknya yang instan itu tuh mencurigakan. Kita sesuai prosedur saja yang mau ke luar negeri manapun ya, Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab dan lain sebagainya. Yang paling penting kalian jangan ke Myanmar dan ke mana tadi, Kamboja. Oke, sampai di situ dulu perjumpaan Mbak Joy. Ini bagi yang kalian ada
keluarga yang di sana minta bantuan, kalian bisa menghubungi KJRI atau kedutaan besar yang ada di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sarang ya, dadah.